Halo, selamat pagi teman-teman. Di Ya, selamat pagi, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi kita hari ini hari Kamis ya, Rabu atau Kamis ya? Bentar, Kamis kalau nggak salah ya. Ya, hari Kamis. Kamis, Kamis. Hari Kamis tanggal 6 November 2025. Kamis manis. Semoga profitnya pagi hari ini juga ikutan manis, teman-teman. Nah, by the way, mohon maaf ya, karena pagi ini kita ada sedikit kendala teknis. Saya tuh tiwas tuh apa ya bahasa Indonesia tuh? Tiwas nyantai-nyantai itu bahasa Indonesia gimana ya? Tiwas nyantai-nyantai ternyata linknya tuh belum dibuat. Sehingga barusan saya harus prepare dulu teman-teman. Nah, prepare dulu dan baru saya kirimkan ini ke grup gitu. Oke, mohon maaf ya, tapi ini sudah jadi dan semoga teman-teman yang dari kemarin pengen ikut live trade pagi bisa segera mengikuti. Nah, ini sembari saya juga share ininya ya, share signalnya di grup-grup pembahasan ya, pembahasan gold, pembahasan forex dan lain sebagainya. Nah, mohon mohon waktunya dulu sebentar, teman-teman. Habis ini kita langsung cek marketnya aja. Nah, goldnya sudah, terus berikutnya di forex. Ada ini nggak teman-teman yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau ada nggak apa-apa, langsung aja ditulis ya. Langsung aja ditulis di kolom chat. Nah, habis ini saya akan bantu untuk menjelaskan nih. Oke, sudah semua. Ya, sembari kita menunggu yang lain yang belum bergabung ya. Nunggu sinyal sambil ngeteh pagi. Semoga profit. Nah, saya belum ngeteh. Saya masih air putih dulu, teman-teman. Ini sambil saya minum dulu. Hmm. Kalau pagi itu saya ngetehnya tuh jam 10-an. Ya, jam 10-an baru baru ini, baru ngeteh. Pagi itu banyak banyak ini, minum air putih dulu, teman-teman. Oke, kita langsung aja mulai ke market kalau nggak ada yang menanyakan sesuatu. Ya, kita langsung ke market. Saya akan share screen. Saya akan update dulu pagi hari ini ada peluang apakah mulai dari yang paling pagi itu biasanya apa? Pivot point. Ada ini nggak? Ada yang mantau nggak peluangnya apa pagi ini? Coba diketik di kolom komentar atau kolom chat. Saya akan bantu ini untuk reviewnya, teman-teman. Nah, ini open market langsung terjun ya ini goodnya ya. Nah, tadi malam kan kita live trade sideways ya, teman-teman ya. Beberapa kali kena SL dan semalam kalau nggak salah peluang terakhir juga kena SL ya, teman-teman ya. Sugeng Enjing ya, Sugeng Enjing juga, teman-teman. Selamat pagi juga, selamat pagi. Nah, ini pagi ini langsung dibuka melemah. Saya akan ke time frame 1 jam untuk lihat peluang di pivot point-nya. Saya nyalakan dulu. Set. Nah, langsung muncul. Oke, yang jawab peluang baik, bener ya, peluangnya peluang baik. Karena apa? Karena harga ditutup di atas ini, di atas level pivot point di hari kemarin. Sehingga peluangnya peluang baik dan ini udah hampir kena, udah hampir kena. Nah, ini sudah hampir kena. Yang belum entry sabar dulu. Ini belum kena sih. Secara teknis ini belum kena ya. Ini belum kena. Jadi ya belum entry sebenarnya. Entry-nya tuh di level harga 3966. 3966,51 lah. Ini mungkin tadi ada yang bilang buy itu udah ada yang masuk di 3967. Nah, ini kalau kalau signal PP ya, signal PP yang hari ini. Yang kemarin ini ada peluang sell ya.
ada peluang sell, masih running teman-teman. Nah, ini saya buatkan trading plan-nya dulu ya. Saya buatkan trading plan-nya sembari menunggu teman-teman bisa mendengarkan musik dari NS dulu. Buy limit bisa, betul betul buy limit bisa. Nah, ini saya siapkan trading plan-nya dulu. Kalau di TradingView akan menjadi seperti ini. Ya, ini buy di level pivot point, ini buy rebound. Berarti karena dia kan kemarin sell, hari ini buy. Nah, ini kita ambilnya satu level aja, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini plan pertama kalau dia kena ini ya, kena level 3966. Kalau misalkan nggak kena, alias dia nanti breakout atas, ya ini menjadi buy stop. Nah, buy stop ini acuannya teman bisa pakai dari sini. Nah, S3 yang diambil, kemudian stop loss-nya di mirror 1:1. Nah, seperti ini. Ini bisa juga. Jadi pasang pending ordernya ada dua. Ya, ada dua seperti ini. Nah, ini saya akan kirim dulu di grup dan juga di kolom chat Zoom kita pagi hari ini, teman-teman ya. Pending ordernya ada dua, ada buy limit di 3966,51 dan tiga buy stopnya di 3990 poin sekian-sekian ya, poin 13 atau poin 50 boleh juga. Nah, ini saya sampaikan juga tipsnya. Toleransi pengambilan harga entry ini silahkan teman-teman atur sendiri. Mau dinaikkan atau diturunkan 50 poin, 100 poin, itu sesuai dengan kesiapan teman-teman. Ya, jadi nggak salah juga kalau tadi ada yang ambil di 3967 gitu. Berarti kan selisih sekitar 50 poin ya dari harga yang sebenarnya. Ya kalau memang teman-teman siap untuk supaya dapat harganya, kemudian nanti siap juga untuk profitnya itu berkurang 50 poin ya sangat tidak masalah ya. Atau tetap saklek, saya pasangnya presisi aja bose, tidak harus diberi toleransi. Itu juga nggak masalah ya. Oke, kita dengerin musik dulu. Suaranya belum masuk ya, bentar. Nah, yang pengen request update analisa langsung aja di ini ditulis di kolom chat Zoom-nya teman-teman ya. Nah, cek Coba dulu suaranya Bitcoin udah masuk belum suara musiknya teman-teman? belum. Oh, belum. Nah, saya harus nge-share ulang berarti ini. Yang tadi tuh berarti bumper tuh belum masuk suaranya. Waktu nunggu masuk Zoom-nya kan ada ini ya, ada kayak semacam video Ada, di awal itu loh. iya, nggak ada suara. Oh, mohon maaf teman-teman. Nah, udah Nah, masuk. udah masuk. Udah ya? Oke. Bos Tony. Ya, mohon maaf, Bose. Saya lupa ternyata share-nya belum sama sound-nya. Oke deh kalau gitu. Saya izin ini ya, izin siapin peluangnya dulu ya, peluang di pivot point, di MetaTrader saya share ke grup dulu. Jadi semalam ada yang ini nggak ya? Ada yang ambil US 100 nggak ya? Pas momen live trade kita ada ambil dan ini udah tunggu ada running profit ini Dapat dapat 30 doang 30 sih. doang sih. 30 apa? 30.000. Oh, runningnya. Ya, Ya, jangan lihat nominalnya. Kalau ya nominal angka kan aku. simple. Ya, karena kalau kita lihat nominal, itu simpelnya, nah simpelnya kita tinggal naikin lotnya aja. Selesai perkara kalau hanya melihat ke nominalnya, teman-teman. Tapi kalau misalkan yang kita lihat poinnya ya itu yang menjadi acuan. Jadi sudah running berapa poin. Nah, nominal tinggal lot size-nya aja, volume tradingnya. Mau gede ya tinggal dinaikin aja lotnya. Tapi yang perlu diperhatikan sungguh-sungguh adalah siap nggak dengan ini, dengan apa namanya
resiko yang ditimbulkan kalau harganya itu balik arah. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Ini juga menjadi apa ya? Bukan beberapa, sebagian trader yang masih baru kadang itu kena FOMO-nya itu ini sama mereka yang share nominalnya besar. Padahal ya besar tuh karena apa? Karena lotnya, tapi runningnya itu masih dikit gitu loh. Nah, kalau trading kan kita nggak bisa lihat hanya dari nominal yang running aja, teman-teman. Harus dilihat juga lot yang digunakan berapa. Kita siap nggak kalau misalkan eh, apa namanya ambil peluang dengan volume trading yang sama, misalkan itu siap atau enggak? Kalau nggak siap resikonya ya jangan diambil, kan seperti itu. Nah, ini untuk eh, peluangnya pagi ini. Saya akan kirim terlebih dahulu di kolom chat. Nanti kita ada 2 transaksi yang sedang ini ya untuk pivot point yang sedang running karena kemarin peluangnya sell itu masih running. Nah, pagi hari ini kita dapat pending ordernya itu buy. Buse itu yang gold best stop asalnya berapa? Oke, sebentar. Ini saya baru nulis, teman-teman. Baru nulis karena uh, bisa sendiri, tapi ya ini karena nggak ada yang asisten, sehingga saya harus cek dulu sebentar. Wait ya, sabar dong ya. Ini saya akan switch servernya ke MT5 sekalian deh di hari ini. Biar teman-teman ngut sekalian cara bikin trading plan-nya. Ini yang kemarin masih jalan, yang selnya ini hari ini kita dapat buy. Nah, buy-nya ini 3966,72 ya ini. Nah, ini 3966,72. Saya kasih garis dulu. Buy limit ini ya, ini buy limit. Terus kemudian ada satu lagi. Sebenarnya kalau yang belum dapat posisi, yang belum entry, nah, ini sedikit sharing juga ya. Ya benar, jam 6 pagi ini saya sendirian, nggak ada yang asisten. Kalau yang siang dan malam itu kan tim trading memang sudah standby, atau paling nggak kan saya pun ada mendampingi Panglima, teman-teman. Jadi kalau pas berdua itu lebih enteng aja. Kalau ada apa butuh prepare atau apa gitu, memang ya bisa saling support lah. Tapi hatimu gelap, semua yang dibangun kau hancurkan cepat. Bukan flooring yang bikin ku jatuh, tapi pengkhianatanmu yang paling parah bro. Jujur fatal, ya tak perlu revenge, tak perlu debat, ya waktu sendiri yang kan balas tepat, ya yang main kotor selalu terseret arus. Karena karma di market gak pernah minus. Semua jadi satu cat, yang satu jujur, yang satu jujur, yang satu dari sini kau pikir menang padahal tamat karena kepercayaan gak bisa. Ini yang pending order sebelah kiri, ini buy limit, ini buy stop.
Nah, prosesnya itu seperti ini, teman-teman. Membuat apa namanya? Membuat trading plan-nya ya. Nah, tim trading itu kalau bikin trading plan seperti ini. Ini buy stop dan buy limit. Yang di atas ini buy stop 3990.00 kebetulan ya, 3990.00. 90.00. Kalau yang ini TP-nya di 3990. Jadi ini level TP dan level buy stop-nya itu di level yang sama. TP-nya by limit maksud saya. Nah, seperti ini. Oke, ini saya kirimkan dulu di kolom chat supaya teman-teman yang pagi ini ikut datang live trade bisa prepare yang belum ambil peluangnya. Gold TP ini by limit di 3966.72, kemudian TP-nya di 3990.00, SL-nya di itu ada di 3943,44. 3943,44. Terus kemudian buy stop itu di 390.00, TP-nya ada di 4027.67, 4027.67. L-nya ada di 3951,8. Oke. Nah, gambar yang sama saya akan share dulu di ini ya, di grup. Nah, kemarin hari Kamis ya, kemarin hari Selasa itu kan saya sampaikan kalau yang kayak gini nih yang saya kurang seneng karena baru kita pantau market langsung muncul peluang dan deket gitu loh. Yang saya suka adalah yang dia masih tengah-tengah, jadi bisa ke buy stop, bisa ke buy limit. Itu biasanya seperti itu potensi untuk ini ya, untuk dapat momen lebih bagus, lebih besar teman-teman. Ini tips karena saya tiap hari pakai. Ini peluang pivot point. Disclaimer-nya dulu pokoknya. Oke, sudah ya, yang di grup Pivot Point sudah saya share teman-teman. Itu peluang yang hari ini. Oke, lanjut. Tadi saya mau sharing ini teman-teman. Sharing ada floating di US 100. Mana US 100? Nah ini. Ini masih floating. Nah, ini saya update pergerakan pagi ini ya. Ini adalah hasil pergerakan tadi malam. Jadi tadi malam tuh harga sempat naik lumayan ini. Nah, cuma kalau kita lihat nominalnya tentu nggak seberapa. Bahkan saya yang entry 0,02 tipis-tipis kayak gini ya, ini profitnya nggak kerasa kalau kita menilai dari profitnya. Nah, ini cuma running berapa ini? Aduh, Nah, cuma running 3, sekian dolar ya, 3, sekian dolar. Kalau mau besar ya simpel, 0,1 lot ini pasti besar. Mungkin sudah sekitar 17 dolar mungkin baru naik segini. Tapi ya ingat, kalau kena loss 0,1 lot ini ya tentu akan lumayan juga, mungkin sekitar 25 dolar. Nah, padahal ini adalah jarak yang besar pendek. Nah, dan saya kalau di US 100 entry-nya tipis-tipis, tapi nanti kalau dia turun bertahan, baru saya akan mulai masuk lagi atau entry-nya bertahap. Karena ini peluang bisa untuk swing trade juga teman-teman ya. Kenapa demikian? Karena saya melihat kalau di US 100, nah ini analisa US 100 saya ambil dulu.
pagi-pagi kita bisa update ini dulu ya, peluang yang kita ambil. Nah, ini yang kemarin di grup pembahasan ini ya, apa namanya, indeks. Saya tanya ke teman-teman, ini menarik nih, ada yang lihat gak? Nah, ini momentum awal mula kenaikannya ini sudah kelihatan. Nah, setelah dia naik, sempat turun kayak gini. Ini kan tertahan. Ini mulai naik. Nah, kita entry-nya di sini. Nah, dan sekarang kita dapat momentum naiknya. Kalau memang dia masih ngikutin tren besarnya, apalagi ini adalah quarter 4 rally, di mana kuartal 4 biasanya rally-nya cukup panjang, ya ini bisa naik lagi ke sini, bahkan bisa naiknya lebih tinggi lagi. Nah, jadi yang tradingnya di US 100 yang sabar, karena karakter marketnya berbeda dengan karakter market gold yang mana kita bisa pakai untuk scalping. Di US 100 mau scalpingan bukannya nggak bisa, tapi ya pergerakannya nih volatility-nya beda teman-teman, nggak sevolatile yang gold. Tapi ini untuk jangka panjang tuh enak sekali, ya enak sekali. Apalagi kalau teman-teman yang sering trading di indeks itu dapat momen-momen dia koreksi dalam kayak gini. Nah ini kayak gini nih. Wah ini mau ditahan sampai 3 bulan nih, cuanya udah luber-luber pasti. Nah dulu saya sempat ambil, tapi ambilnya nggak pas di bawah ini. Nah pas dia naik terus turun, ini ambil. Cuma TP-nya tuh nggak sampai yang setinggi ini teman. Nah cuma TP di harga 20 ribuan ini. Nah dulu udah lama ini. Ya, nah itu untuk indeks. Nah kalau mau re-entry buat teman-teman yang belum entry di US 100, nah harga sekarang bisa entry, nggak masalah, bisa entry. Tinggal ini aja, kita ukur aja pagi ini ya, kita ukur. Buat yang belum entry, kalau memang baru entry dengan batasan resiko yang sama ya, stop loss-nya di sekitar 25.000. Ya ini masih bisa karena rasio 1:1 itu minimal, ini masih dapat. Nah ini trading plan-nya kalau yang belum entry. Nah kalau yang kemarin sudah entry sesuai signal yang saya bagikan ya, ini sudah running lumayan ya, jaraknya lumayan. Nah kalau mau hold panjang, targetnya adalah ke sini 27. Coba kita cek lagi ya pakai Fibonacci. Nah, oh terlalu jauh rupanya. Ini kejauhan. Nah di sini teman, bisa dapat 1 banding hampir 1:3 ya, 1,2 setengah lah. Ini lumayan. Oke, ini update-nya per pagi hari ini, peluang di US 100. Ya semoga harga lanjut naik minimal ke TP1 dulu, dan setelah itu bisa lanjut ke TP2. Oke, lebih labil mana US 100 sama gold? Jelas lebih labil goldnya teman-teman. Kalau pertanyaan adalah labil mana ya? Nah ini kita update yang gold ya. Gold untuk day trade seperti apa? Oke, kita lihat dulu. Ini saya simpen dulu nih biar nggak ganggu ya. Chartnya saya rapiin dulu, saya bersihin dulu. Ini juga sudah lewat, saya bisa sudah lewat ya. Nah, garisnya ini kemarin ada 2 referensi. Yang garis putus-putus ini penarikan trendline Pangli yang bikin. Nah, breakoutnya di sini naik kayak retest baru turun. Tapi kalau saya kemarin sempat juga bikin gambar support trendline di gold ya, referensinya ini dan ini. Nah, harga tuh di sini sempat reject, mantul ya. Jadi support trendline ini cukup kuat. Begitu harga kena, nah dia langsung rejection ke atas. Tapi begitu tembus ya ini lumayan. Nah, pagi hari ini ini secara chartis ya, menariknya. Nah, perhatikan ya. Jadi harga yang awalnya dia tertahan di sini, naik, turun, lanjut turun lagi cukup dalam. Begitu naik dia masih tertahan teman-teman di sini. Nah, ini kemarin saya sempat tulis di pembahasan gold, ada potensi pembentukan pola sebenarnya, potensi loh ya. Yang sering banget teman-teman jumpai apa coba? Untuk goldnya nih. Boleh dong teman-teman tulis. Kalau ada yang melihat hal yang sama.
RW. Oke, RW. Kalau RW berarti gini ya, ini saya hide dulu aja. Nutrition. Kenapa? Taruh situ deh. Bos Erni ini menjawab pertanyaan saya atau gimana ya? Atau bocor ya? Oh, bocor, kayaknya bocor. Potensi double top Panglima. Oke, potensi double top. Ya, itu yang saya maksud karena kemarin harganya belum belum breakout ya. Tapi yang bilang rising wedge ini juga nggak salah karena bisa juga rising wedge. Nah, ini bisa rising wedge seperti ini. Tapi saya menilai rising wedge-nya ini kurang bagus. Kenapa? Perhatikan bentuknya aja sama kemiringan supportnya. Nah, ini sedikit edukasi pagi hari ini ya, kan judulnya kuliah pagi tadi kan. Ini tim media ya sama tim kreatif JNS cukup unik ya ngasih judul live trade paginya itu kuliah pagi gitu ya. Karena yang bawain pada dasarnya memang saya ini sendiri. Ya kecuali kalau pas Panglima kayak hari Selasa, hari Senin sambil prepare persiapan anaknya sekolah, join dulu, kasih signal dulu, chartis ya tapi ya. Nah, ya mungkin edukasinya tipis-tipis. Tapi kalau pas saya full yang bawain, biasanya ada sedikit lebih banyak untuk sisi edukasinya. Nah, kenapa saya bilang nggak bagus? Perhatikan kemiringannya, teman-teman. Sebuah trendline kalau dia itu terlalu curam, entah itu resisten, entah itu support, entah itu bentuknya turun itu berarti ke sini ya seperti ini. Jadi ada pattern apa namanya falling wedge. Kalau ini terlalu curam seperti ini nih kurang bagus. Kenapa? Karena menjadi lemah. Trendline yang bagus itu ya kalau kita mengobjektifkan teori trendline ya maksimal di sekitar 45-50 derajat lah kemiringannya. Nah, jadi kalau kemiringannya lebih dari 45 derajat itu kurang begitu oke, teman-teman. Nah, sebenarnya ada ini ya, saya lupa, ada jarang pakai sih. Ada tools untuk mengukur berapa derajatnya itu ada, cuman saya lupa pakai yang mana. Nah, coba lah, nanti saya cariin dulu teman-teman. Itu ada kok, yang untuk ukur ini berapa derajat sih kemiringannya itu ada. Nah, kalau mau cakep ya ini, misalkan ya kayak inilah, kayak yang barusan lah. Trendline yang ini, yang gedenya ya. Mana tadi trendline-nya? Nah, ini atau bentar, mana ya? Trendline ini. Nah, ini kayak gini ini kan bagus. Ya, bagusnya itu adalah nah, tingkat kemiringannya ini nggak yang terlalu curam, teman-teman. Ini referensi harga mantul begitu breakout dia berhasil turun. Nah, sekarang pun naiknya tertahan. Nah, jadi saya lebih sepakat jawabannya dari Bos Erni. Pergerakan gold saat ini tuh terlihat tertahan di area resisten yang sama atau swing high yang sama. Ya, ini bisa diasumsikan pergerakannya tuh membentuk potensi polanya pola double top. Nah, ini nih kalau ditandai, nah seperti ini. Jadi ke area tepatnya ya teman-teman ya. Nah, ini kalau dia nanti turun kemudian naik, ini lanjut turun dan breakout ini, low yang ini. Nah, ini saya geser dulu berarti update-nya. Nah, di sini ya ini bisa turunnya cukup jauh. Nah, bisa ambil 1618 dari swing low ini ke swing high yang ini. Jadi setidaknya dia akan turun sampai 3935. Ini target berikutnya tuh di situ. Kalau dia berhasil breakout neckline-nya. Nah, targetnya ke sini. Nah, ini saya disclaimer juga. Ini kalau kita lihat dari sisi chartis, teman-teman. Analisa versi chartis. Kalau analisa pakai pivot point udah gak usah diganggu-gugat. Rumusan seperti itu ya udah ikuti aja. Nah, enaknya sistem trading kayak gitu. Kita simple analisanya, nggak usah perlu gambar segala macam. Begitu udah kelihatan garis pivot point-nya, udah kita bisa analisa, bisa tahu dengan cara yang cukup mudah sebetulnya. Ya, untuk chartisnya acuannya ini yang day trade ya. Kalau dia breakout 3956 ya dia bisa
potensi turun. Kalau dia breakout ini, high-nya ini, jadi bisa lanjut naik teman-teman. Gitu. Ya, untuk goldnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk gold pagi hari ini? Ini yang saya lihat di time frame 1 jam ya, ada potensi bentukan pola. Kalau untuk day trade hari ini versi chartis per pagi ini, ini belum akan ambil peluang sih. Atau nunggu M5. M5-nya ini biarkan dia koreksi naik dulu, ya, dia naik dulu. Nah, ini chartis ya, chartis. Nah, nanti di area 618 atau 786 ini baru kita pantau untuk coba ambil peluang sell-nya. Nah, ini outlook pagi hari ini ya, kalau mau scalping tipis-tipis. Coba saya hitung pakai ini dulu, saya ukur pakai Fibo. Nah, ini ya di 3981. Mungkin bertepatan dengan ini ya, ini ada support area di sini yang sekarang sudah menjadi resisten teman-teman. Mungkin kalau mau ambil agak panjang ya, bisa mungkin lebih dari 2 jam posisinya. Kalau pergerakannya kayak gini terus, ya stop lossnya nanti cukup jauh. Nah, bisa seperti ini. Stop lossnya 900 poin kurang lebih. Nah, TP-nya juga jauh. Nah, seperti ini. Oke, ini kita wait and see dulu sih teman-teman ya, untuk chartisnya scalping pagi ini. Bose, kalau arahnya sesuai dengan VP, kira-kira chart apa yang terbentuk? Chart apa? Chart apa tuh maksudnya apa? Apakah yang diharapkan tuh membentuk suatu pola? Kalau yang diharapkan membentuk suatu pola ya maksudnya ya pola, atau gini sih lebih tepatnya, sebagai seorang trader kita jangan dibalik ya. Oh, PP-nya naik, terus kita mencari-cari pola yang menginformasikan harganya akan naik. Menurut saya ini menjadi kurang bagus ya, atau kurang pas. Kita justru yang harus objektif, lihat chart di market ya. Membentuk polanya apa? Itu yang kita identifikasi. Bahkan sekalipun kayak barusan, PP-nya sinyalnya buy, chartisnya sinyalnya sell. Ya sudah, berarti memang dua sistem itu hari ini berbeda peluang. Ya, jadi jangan dibalik, jangan kita PP-nya buy, berarti pola yang di chart kayak gini terus kita paksakan dicari-cari supaya buy juga. Nah, itu menurut saya kurang bijak ya, jangan seperti itu. Walaupun bertentangan ya sudah, nggak masalah, karena masing-masing punya sistem yang berbeda. Dari chartis ada analisa sendiri, dari Ivacoin ada analisa sendiri. Dan sometimes ini pernah kejadian juga di waktu yang lalu, dua-duanya TP kok. Yang buy-nya ikut TP, misalkan kayak hari ini ya, sell-nya pun juga TP, bisa seperti itu teman-teman. Nah, jadi jangan dibalik ya. Izin live dulu bro, oke nggak masalah teman-teman. Yang baru bergabung ya, ini saya lihat pesertanya masih bertambah juga. Biasanya kalau yang 2 hari di awal ya, Selasa itu puncaknya di sekitar 79 orang, 78, 79 gitu ya. Nah pagi ini nggak tahu, karena kemarin Rabu memang sempat off dulu ya, saya perjalanan, karena kemarin Rabu itu berangkat jam 5 pagi ke Jogja lantai 2. Ada yang tahu istilah Jogja lantai 2 teman-teman? Jogja itu ada 2 lantai loh. Nah, saya nggak tahu kalau Malang itu ada nggak istilah Malang lantai 1, Malang lantai 2, terus Bogor lantai 1, Bogor lantai 2 gitu. Iya, benar, Gunung Kidul. Nah, itu yang satu lokasinya di Gunung Kidul. Kita ke Jogja lantai 2 dulu, pagi hari jam 5. Jam 9 tuh ada ibadat ya, jam 11 lebih 15 baru pemakaman kemarin. Coba Bitcoin. Chartis ada signal lagi, bro? Belum. Kalau untuk gold kita masih pantau dulu. Ini barusan saya bahas ya, kecuali ini sih, kecuali di M5 ya, karena volume apa namanya nih, volume tradingnya mungkin belum terlalu banyak ya pagi ini. Ada spike sih, ini spike turun kayak gini ya. Nah, tapi setelahnya ternyata harganya range-nya tuh kecil. Kecuali ini naiknya tertahan di sini ya, terus dia mulai kelihatan turun lagi ya, ini baru mungkin saya akan kasih signal sell ya, sell, tapi hitungannya bukan day trade, lebih ke scalping.
Karena kalau day trade kita harus lihat jaraknya dulu. Misalkan nanti sell gitu ya, jarak resiko stop lossnya itu 1.800 poin. Sama berarti untuk target take profitnya pun juga harus panjang. Panjang. Nggak cuma sampai 1.800 poin, mungkin TP-nya saya akan taruh sekalian di 3935 sesuai analisa tadi. Nah, ini dapat hampir 1/2 RR-nya. Ini baru day trade. Nah, gitu teman-teman. Jadi sabar dulu ya untuk yang menantikan peluang. Karena memang pagi ini kita bikin santai dulu lah ya. Jangan langsung keburu scalpingan ya pagi-pagi ini teman-teman. Saya yakin ada yang masih perjalanan ya, ada juga yang baru persiapan. Mungkin ada sebagian juga ibu-ibu yang sambil mandiin anaknya mungkin, atau makain baju seragam sekolah, prepare bekal, dengerin live trade pagi ini kayak radio. Ya santai dulu lah, jangan scalpingan dulu. Karena scalping itu memang kita harus pantau chart secara intens. Tapi kalau day trade atau swing trade itu sangat santai. Signal udah keluar, udah kita mau ngobrol santai kayak gini pun it's okay, nggak masalah. Nah, kalau pagi-pagi sudah scalpingan, kemudian ya namanya peluang kan bisa SL bisa TP ya. Kita ambil resiko terburuknya lah, karena SL beruntun atau kegocek ya. Nah, udah bet dulu kan nggak bagus. Pagi-pagi kita harusnya memulai hari dengan semangat, malah bet duluan. Itu kan nggak bagus. Makanya pagi hari ini ya lebih banyak santai aja. Kita coba cari peluang day trade. Kalau ada kita ambil, kalau enggak ya kita paling nggak dapet outlook-nya, dapet view-nya seperti apa gitu. Bener nggak nih Bos Koni Widya nih, bener nggak? Pagi itu kita harus safety dulu, jangan dibikin bad mood dulu. Oke, saya sambil baca chat ya. Benar, ojo ke susu, ojo buru-buru. Ada yang bertanya ya, ciri-ciri take breakout. Take breakout itu berarti, mungkin maksudnya breakout ya, bukan take breakout. Oh fake ya, sorry, fake breakout. Oke, nanti kita bahas. Fundamental info Prof, hari ini gimana? Oke. Scalping siang malam aja Prof, pagi day trade, semoga ribuan poin. Nah, betul. Bener Prof, pagi-pagi slow dulu dari Bos Koni. Thank you Bos Koni. Investi kapan? BTC, oke BTC. Kita juga belum update BTC ya. Kemarin malam maksudnya, semalam itu saya update BTC. Happy cuan. Happy cuan BTC. Saya sayangnya nggak ambil. Teman. Tapi jadi review semalam ya. Jadi semalam waktu harga itu masih di sekitar 101 atau 102. Kalau signal yang dibagikan di channelnya NS itu sudah TP. Tapi saya sampaikan semalam ya. Kenapa saya nggak ambil? Karena jaraknya ini lumayan jauh. Ya, lumayan jauh. Jujur kalau buat saya dengan lot kecil pun resikonya lumayan. Ya, meskipun saya biasa untuk ambil trading plan di pivot point yang range lebar-lebar 0,04, 0,02 yang kalau sekali loss bisa 150 $200. Tapi untuk akun yang saya pakai khusus day trade ini, menurut saya $35 ini lumayan lebar. Nah, saya semalam menyampaikan untuk day trade di Bitcoin, saya keep dulu ya. Saya tunggu next momennya aja, nggak masalah ya. Masih ada instrumen yang lain, forex. Tapi buat yang siap dengan resikonya, kalau mau ambil sangat dipersilahkan. Dan ini ya analisanya bener. Nah, dia naik dan semalam kan bertanya ya. Ingat nggak ada yang bertanya TP maksimalnya di berapa? Terus saya ledek. Pasti ada sebagian orang yang mengharapkan TP-nya di pucuk, benar-benar pucuk 123 sekian. Nah, di atas ini. Oh ini, oh ya benar hampat ya. 123 itu di sini. Nah, 125 malahan ya. Pengen meraup untung semaksimal-maksimalnya, itu ibarat sumur tuh ngambil airnya tuh nggak cuman seliter 2 liter, itu sampai dasar sumurnya tuh diambil semua. Pasti ada yang seperti itu ya. Ya monggo-monggo aja kalau mau hold selama itu. Tapi saya akan objektif melihat pergerakan market yang memang sekarang cenderung kuat turun. Sehingga ya sebagai trader ya kita TP-nya TP yang realistis saja. Nanti kalau sudah TP masih naik, ya kita cari peluang lagi, kita update lagi peluangnya, tunggu momen berikutnya.
sesimpel itu sebetulnya. Jadi tidak perlu yang terlalu tamak pengen jauh gitu, menurut saya nggak perlu, kecuali memang teman-teman ini analisanya untuk swing trade. Nah itu beda cerita ya, beda cerita. Swing trade pun juga ada target TP-nya, nggak yang terus TP-nya di puncak benar-benar all time high. Iya, semalam 123 ya, 123.000 targetnya buat yang pengen TP tamak ya. Kalau TP yang realistis ya ini 105 300 itu masih sangat realistis. Bisa hari ini kena, bisa besok kena, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti tinggal kita update lagi aja, karena kalau harga udah sampai ke 105 300 itu berarti sudah masuk ke area 50618 Fibonacci. Bisa jadi harganya akan balik turun lagi. Nah, seperti itu. Jadi nikmati aja momen demi momen, step demi step, kayak kita naik anak tangga lah. Masa iya kita mau langsung lompat ke tujuan yang di lantai paling atas anak tangganya, kan nggak bisa juga. Kita tetap harus mendaki pelan-pelan. Nah, trading itu juga proses floating tuh kayak gitu, teman-teman. Ada kalanya kita kena stop loss tuh kayak udah naik ya, naik running profit, ternyata di suatu level anak tangga itu kita tergelincir, jatuh sehingga melorot ya sampai lebih rendah dibandingkan titik awal kita naik tangga. Nah, trading ini sangat merepresentasikan perjalanan hidup. Nah, ini kalau teman-teman saya nggak percaya ya, makanya kenapa ini nggak mudah bagi setiap orang, karena masing-masing orang tuh punya karakter berbeda. Ada yang cocoknya tuh scalpingan, berarti dia orangnya tuh mungkin suka yang dinamikanya tuh cepet ya, entry nggak lama exit, entry nggak lama exit. Nah, itu tipe-tipe orang ya. Tapi kalau yang suka day trade, swing trade itu tipe-tipe orang yang mungkin lebih ke visioner, lihatnya jangka panjang. Nah, penuh perhitungan karena harus hitung resikonya berapa. Nah, jadi percaya nggak percaya seperti itu, teman-teman. Makanya simple. Nah, kalau teman-teman mau untuk survive di trading ini ya diasah hard skill-nya, berarti analisa, entah itu fundamental, itu technical. Yang kedua, psikologinya. Nah, kalau psikologi secara khusus, teman-teman bisa kontak ke pendekar, bos narko atau pendekar lilin. Itu khusus. Memang fokusnya di situ. Ya, ada sertifikasinya. Jadi kalau mau tips-tips psikologi trading yang seperti apa ya, boleh sharing ke pendekar. Termasuk ini, kemarin ada yang chat personal saya belum sempat bahas ya di grup. Supaya nggak nafsuan gimana? Ya jawabannya ini, salah satunya. Ya, belajar mengatur ini nafsu untuk ambil peluang di market. Nah, tetapkan dulu tujuannya. Teman-teman mau trading ini paling dasar ya, tujuannya itu apa dulu? Apakah untuk sumber income utama atau untuk sampingan? Nah, kalau mau utama ya harus diatur benar modal total yang dikelola berapa di situ. Sistemnya apa aja. Tapi kalau memang hanya untuk sampingan, ya boleh pakai salah satu sistem atau salah dua sistem, itu nggak masalah. Pakai IE, tambahin pakai IE ya, itu juga boleh. Karena IE kan otomatis, kita nggak perlu repot analisa. Nah, setelah dapat satu atau dua sistem, nah tetapkan sistem ini sifatnya apa, scalping atau day trade. Kalau emang itu day trade ya udah, jangan buru-buru FOMO, tangannya gatel. Nah, semalam kita juga sempat ini ya, bercanda ya. Ada nggak yang jualan obat gatel tangan biar kayak entry? Kalau ada, itu pasti udah laku. Nah, itu, jadi kayak gini lah. Contoh Bitcoin ya, ini day trade. Jadi saya nggak akan buru-buru entry, dikit-dikit exit, dikit-dikit entry lagi, dikit exit lagi. Saya nggak akan seperti itu, karena ini signal day trade, teman-teman, untuk Bitcoin. Ya, saya melihatnya kenaikannya sampai 105 300 ya sudah. Saya akan hold dulu. Ya, paling tinggi ke 106 500 ini. Ya udah, biarin floating aja dulu, nggak apa-apa, dinikmati aja. Kan di awal sudah kita tentukan trading plan-nya seperti apa, resikonya kalau kena loss berapa dolar, udah kita hitung. Ya sudah, kenapa harus buru-buru entry, nafsuan. Nah, itu ya. Itu tips. Ngomongin soal tadi psikologi trading ya. Oke, BTC seperti ini, Gold masih belum kemana-mana di area harga entry PP. Nah, belum terbentuk swing hack yang valid juga, teman-teman. Tadi kan di sini muncul candle bearish, tapi ternyata ada candle bullish, naik, ini dibalas turun lagi. Ini masih sideways di area harga entry. Kita ke instrumen yang lain dulu ya.
sembari saya izin menjawab pertanyaan teman-teman. Izin dulu mau lanjut? Oke, nggak apa-apa, silahkan teman-teman. Ya, yang baru bergabung ya selamat bergabung pagi ini. Kita pagi ini ada kesempatan untuk review outlook di market seperti apa. Sudah ada beberapa instrumen yang kita bahas. Yang baru masuk ya jangan ketinggalan ya. Besok pagi hari Jumat jam 6 ya, silahkan standby dulu. Saya akan share screen ini teman-teman. Update di fundamentalnya dulu ya, kalender ekonomi dan seterusnya. Mohon ditunggu dulu ya. Saya mau bagiin dulu. Oke. Nah, ini update pagi hari ini. Kita cek kalender dulu. Tadi ada yang bertanya juga, US government shutdown sampai kapan? Lagi-lagi jawabannya sama. Kalau pertanyaannya teman-teman adalah sampai kapan, saya mesti telepon dulu ke Paman Trump dan ini ketua DPR-nya, ketua House of Representative-nya di US, supaya saya bisa nge-push. Ayo dong buruan kelarin ini, nggak kelar-kelar nih US government nih, sampai kapan? Kalau secara perhitungan ini sudah mulai masuk ke hari ke-36 teman-teman ya, sudah ke-36 berjalan dan mulai masuk ke hari 37. Ini di CNN ini ada counternya ya, sudah 35 hari 19 jam 54 menit. Nah udah hampir 37 karena 36 udah jalan, ini udah ke 36. Sampai kapannya saya nggak ngerti. Pagi juga bosnya yang baru bergabung ya, selamat datang. Mungkin besok bisa lebih pagi lagi ya supaya nggak ketinggalan review atau peluang yang kita ambil. Kebetulan pagi ini kita baru cek di PP, Gold Chartis belum ada peluang, BTC juga itu update dari peluang kemarin malam atau semalam kita ambil, US 100 juga kita masih floating profit ya sampai saat ini. Nah ini masih floating profit ya, belum kemana-mana. Oke, kita kembali ke kalender. Ini tanggal 6 November. Nanti malam ya, nanti malam itu ada ini. Oh, sorry, ini semalam, ini semalam ya. Ini tanggalnya bener ya, tanggal 6 ya teman ya. Nah, ini semalam, ini sorry, ini saya kok aneh ya, bukannya semalam ya, jadi tanggal 6. Tanggal 6 sekarang, Prof. Iya, enggak, ini ada dua, ini udah semalam ini rilis beritanya. Kenapa di Forex Factory jadi berganti jadwal ya? Ini kan semalam teman-teman. Jamnya tuh jam, oh jangan-jangan saya salah ini. GMT-nya bentar. Oh iya. Sorry. Ternyata ini belum diganti. Nah, oke. Dah. Aman teman-teman. Makanya saya kan, loh kok tanggal ini bukannya ini semalam udah dirilis ya? Kalau kayak gini bener nih. High Impact News untuk USD ini nggak ada High Impact News hari ini tanggal 6. Begitupun hari Jumat nggak ada. Berarti yang tadi bertanya NFP kapan? Jawabannya sudah ada ya. Tidak di minggu ini. Nah, tidak di minggu ini. Di minggu depan juga nggak ada. Berarti belum ada di minggu depan juga. Simpelnya apa? Simpelnya ya itu nunggu US government shutdown-nya itu kelar dulu. Kalau belum putus, belum deal, ya ini belum bisa kita nantikan rilis datanya. Jadi sabar dulu teman-teman. Ya untuk US market seperti itu ya. Jadi hari ini kita nggak ada High Impact News. Kalau mau nengok ke apa AUD, CHF, Euro, GBP, JPY, coba kita lihat hari ini ada High Impact News apa. Oh ini jam 7 habis ini teman-teman. Ini GBP ini ada ini ya, perubahan tingkat suku bunga ya. Bukan perubahan, lebih tepatnya informasi atau update. Nah ini update-nya adalah wait bentar. Nah update-nya adalah ini dari 4% tetap ditahan di 4% ya. Ini yang floating. Ternyata mayoritas masih mempertahankan tingkat suku bunga teman-teman.
di level 4% ini selama 2 bulan berturut-turut ya. Berarti kalau kita cek ke mana, ke GBP, mestinya ini ada apa namanya, ada pergerakan signifikan. Boleh deh kita habis ini cek dulu GBP. Tapi by the way, yang tadi bertanya soal NFP sudah terjawab ya teman-teman ya. NFP belum tahu kapan, US government juga belum tahu kapan. Nah, kita coba ke market dulu, kembali ke market, ke pound sterling. Berarti kita geser dulu ke pound sterling. Yang sebelah kanan saya ganti ke indeks dolar, yang kiri saya ganti ke GBP USD. Nah, kalau ditahan itu mestinya ini ya ada penguatan ya di pound sterling. Ini peluang kemarin TP by the way ya, sudah diinfo kemarin pas live trade. Pagi ini ya kita review dulu ya, pagi ini ada peluang atau enggak. Jam 7 ini sudah dirilis mestinya teman-teman untuk GBP. Kita lihat ya soalnya seperti apa. Oh sorry, ya ampun, saya tuh masih kayaknya nggak teliti lihatnya. Ini PM, astaga, PM tuh artinya di malam. Iya, kan ini pagi masih sesi Australia dan sesi apa, Asia ya. Ya ini belum ngefek. GBP itu ada di sesi nanti sore jam 3 sore. Oke, sorry, berarti ini nanti malam. Oke, ketemu satu ya GBP. Hari ini berarti hanya ada GBP aja untuk fundamental infonya. Untuk mata uang yang lain nggak ada, CHF, JPY pun nggak ada. Untuk JPY kita bisa update-nya di chart aja teman-teman, di chart. Saya akan lihat JPY basketnya dulu. Kemarin sih sempat menguat, terus kemudian melemah lagi ya, sempat ada pelemahan. JPY basket atau JPX juga bisa. Nah ini ada pelemahan ya. Jadi kemarin yang bertanya di Euro JPY, kemudian di AUD JPY, ini mestinya ada penguatan. Kita cek AUD JPY. Ada yang request kan AUD JPY. Nah penguatan benar-benar. AUD JPY. Nah ini ya, setelah dia kemarin yen-nya menguat, AUD-nya tertekan. Kebalikannya, sekarang yen-nya ini yang sebelah kanan ini melemah. Nah, AUD-nya ini yang balik menguat. Kalau kita lihat tren, sebenarnya masih uptrend teman-teman. Ini masih uptrend. Cuman uptrendnya ini kita perlu waspada juga karena bisa lihat di sini ya. Nah, setelah dia naik seperti ini, tahan nih di sini. Nah, ini hati-hati, ini dia memang bisa turun lagi. Kalau yang sudah kita antisipasi akan turun itu adalah yang Euro JPY teman-teman. Nah kalau ingat kemarin kita sempat bahas juga ya, Euro JPY itu di hampatnya. Nah ini kelihatan ya, ini sudah breakout support. Nah kemudian naiknya ini hanya untuk koreksi. Ini yang saya nilai seperti itu. Kemarin ada bertanya, bosnya bisa nggak buy di Euro JPY? Saya bilang bisa. Nah ini kalau ada yang ambil sudah running profit teman-teman. Meskipun running profitnya masih pendek ya kalau dikoreksi ya. Ini baru running 300 poin. Nah 300 poin. Ya saya melihatnya dia ada kemungkinan naik sampai kira-kira di 177,4. Nah atau 700 poin. Nanti sampai area ini, nah kita akan update lagi analisa seperti apa, apakah bisa lanjut sell lagi atau enggak ya, seperti itu. Nah untuk JPY seperti itu teman-teman. AUD JPY sudah ini ya, sudah terjawab. USD JPY yang belum ya, USD JPY saya cek dulu. USD JPY ini menguat lagi karena dolarnya memang kemarin sempat ada penguatan ya. Kalau untuk peluang, saya belum ada ambil posisi di USD JPY. So far masih ini ya, masih uptrend. Cuman ini yang jadi perhatian saya adalah dolar indeksnya ini dia sudah ada di, nah dia sudah mulai kelihatan tertahan ya, di grafik 4 jamnya kelihatan nih.
Ini yang kemarin semalam kita juga sempat bahas nih, naik, tapi naiknya tertahan teman-teman di area abu-abu ini bisa turun, bisa melemah. Sehingga untuk USD JPY saya akan mengantisipasi pergerakannya antara dia mau sideways di atas ini, mau sideways ini, atau ya dia akan bisa berpotensi balik turun, ikuti indeks dolarnya yang kalau dolarnya ada pelemahan ya pasti ini ada penurunan. Nah ini yang pagi ini bisa kita lihat pergerakan di USD JPY. Nah ini dia masih tertahan di sini sih teman-teman. Kalau peluang belum ada ya, ini saya masih wait and see dulu untuk USD JPY. Kalau mau sell sekarang dasarnya menurut saya kurang valid ya. Dia sempat turun, naik, ini malah momen kuat naik. Kalau kita nge-sell, kita counter trend kecil. Ya stop lossnya bisa kita jaga sebelum, tapi untuk validasi nge-sell-nya ini yang belum dapat. Kecuali gini, nah dia naik seperti ini, tertahan, mulai turun. Nah kita baru bisa masuk sell ya. Untuk USD JPY seperti itu teman-teman. POV dari saya ya. Oke, USD sudah. Apalagi nih GBP USD. Oke, GBP USD kita bahas. Nah, sebelum ke sana saya baca chat dulu ya. Baca chat. Prof, ke depan ada peluang untuk analisa saham selain Forex dan BTC? Peluang untuk saham itu kalau teman mau request analisa, sebutkan aja teman-teman. Kalau memang emitennya ini secara teknikal bagus ya kan, saya akan bantu untuk analisa ya. Kalau saham saya kasih tips dulu. Kalau yang minta dianalisa adalah saham-saham yang baru IPO atau saham-saham yang market cap-nya kecil, nah saya sampaikan dulu biasanya kurang cocok untuk technical analysis. Bisa ya, nggak masalah. Teman-teman yang sudah pernah masuk ke saham ya, saya dulu juga bermula dari saham teman-teman. 2019 sampai 2021 tuh saya masih sering trading di saham. Pernah ikut ini juga gorengan ya, kalau ada yang tahu Friend. Nah ini nih langsung saya kasih contoh aja deh. Friend di IDX. Bentar, sahamnya tuh masih ada atau enggak ya, saya nggak tahu. Masuk ya friend atau friend ya, saya lupa tikernya. Kok jadi nggak ada? Nah, dulu saya sempat, udah berarti bener ada ya, friend tuh ada ya, karena saya sempat entry teman-teman, sempat profit sampai 8 kali lipat. Nah kalau ada ya berarti, kalau teman-teman ada yang bilang wah friend jadi ngetele, berarti memang ada. Cuman ini saya cari tikernya kok nggak ada di sini. Apakah sudah delisting? Ini di Singapura, ini bukan di Indonesia. Kalau IDX mana ya? Bentar, kok jadi nggak ada? Dulu tuh sempat. Nah ini kalau market cap-nya kecil tuh sometimes dia bisa IPO, tapi ya ini ada yang terus delisting terus hilang gitu loh teman. Iya, kok nggak ada di sini ya? Di tele itu ada loh, di tele ada nih loh. Ini kalau kita lihat di M15 nggak bisa, di daily, di nah ini contoh langsung saya kasih contoh nih. Tele itu emang ada yang ngambil ini ya, ada yang ambil di pucuk ya. Saya lihat chartnya langsung ketawa teman-teman. Oh, Fred sudah join sama Smart. Ini saya sorry banget ya, udah lama banget gak update saham-saham gorengan. Sampai ketawa. Ya, sorry itu saya. Kalau 2019, 2020 ada yang entry di tele terus sampai sekarang masih pun ya. Sorry itu saya goodbye aja. Udah kayak gini udah nggak usah ngarep harganya bakalan naik, udah gitu aja, simple. Sama dulu friend tuh saya sempat dapat 8 kali lipat, terus setelah itu sempat kena ARA, terus setelah itu ARB berkali-kali udah. Untung sempat exit kecil sebagian ya. Sisanya udah saya goodbye aja deh udah. Nah ini
Jadi kalau teman-teman ada yang pengen request analisa saham, silahkan ditulis saja, sangat tidak masalah ya. Minta update outlooknya Prof itu boleh. Ya, cuman kalau saham itu kita nggak ini ya nggak yang bisa trading secara live pakai MetaTrader. Nah, kalau saham mungkin harus pakai platform yang lain ya seperti itu. Dan NS kita nggak ada platform khusus yang rekomendasiin. Teman-teman mau pakai sekuritas perbankan itu juga boleh, masalah. Nah itu saya disclaimernya jangan yang inilah, jangan yang market cap-nya kayak gini nih. Ini udah kolesterolnya tinggi teman-teman. Kalau saham ya kita saham-saham yang sehat-sehat aja, yang memang market cap-nya besar gitu ya. Chartnya dilihat tuh sekilas sudah langsung bisa dibaca, oh ini chartnya enak gitu loh. Nah ini buat Steven nih, coba BBCA sama BBRI, oke boleh BBCA itu ya. Nah dicari aja langsung ketemu, muncul paling atas. Kalau tadi kan kita cari nggak ketemu. Kita mulai dari weekly dulu deh. Nggak apa, ini pagi ini ya, karena teman-teman tadi ada yang request di saham, ini saya kasih contoh update dari saya. Secara teknikal, kalau saham besar-besar seperti ini, teknikalnya masih jalan teman-teman. Karena bandar tuh kalau mau goreng BCA itu bukannya nggak bisa, bisa-bisa aja, tapi tentu perlu kekuatan apa ya, fundingnya ini, duitnya ini harus besar sekali untuk bisa bikin satu candle ini bergerak. Nah, berarti harus ada sekumpulan bandar yang apa, bandar yang bersatu lah istilahnya untuk nge-buy atau nge-sell di BBCA, karena market cap-nya kan gede banget teman-teman market cap-nya ya. Nah, jadi ini perhatikan di sini market capitalization ini 1,66 triliun. Bandar yang modalnya cuma 10M, 100M nggak kerasa di sini, nggak kerasa. Ya. Nah, lanjut ke teknikal. Kalau lihat pergerakan yang seperti ini, yang dia sempat turun, kemudian bikin high yang lebih rendah, turun lagi, tapi low-nya tertahan sama atau hampir sama di level sebelumnya. Nah, ini petanda bahwa koreksinya ini sudah selesai. Ada kemudian dia akan naik lagi. Nah, sangat simpel ya secara teknikal. Teknikalnya di forex, di gold ini bisa kita bawa ke saham juga teman. Karena teknikal tuh sama, dasar ilmunya tuh selalu sama. Nah, kalau naik sampai mana? Ya, kita bisa targetkan high sebelumnya yang ini ya 9.800 ini sebagai target kenaikannya. Nah, bisa naik ke situ. Lebih jauh lagi sampai mana ya? Kita bisa pakai Fibo. Nah, Fibonacci seperti ini. Nah, dia bisa bikin all time high lagi. Nah, BCA ini saya sempat ngikutin pas stock split, teman-teman. Ini sekedar sharing aja ya. Sekedar sharing aja ya. Jadi kalau untuk BBCA ini karena saya pernah dapat harga 29.000, saya hold sampai 36.000, terus saya TP sebagian. Sisanya itu saya dapat stock split. Waktu stock split awal ya, harganya mungkin sekitar 5.000-an. Nah, saya 5.000 atau 6.000 saya lupa waktu stock splitnya dari 39 atau 40.000, stock splitnya 1:10 atau 1:berapa gitu, saya lupa. Nah, dari 5.000 saya masih dapat lagi tuh, naik sampai 7.000 sekian. Saya exit semuanya. Udah, setelah itu saya benar-benar jarang banget untuk trading di saham. Lebih ke invest saja kalau saham, bukan untuk trading. Nah, ini contoh BBCA seperti ini yang saya lihat ya, dia bisa ada kemungkinan untuk bikin rekor baru lagi di 11.400. Tapi kalau namanya saham, teman-teman tunggu sampai 11.000 ya, ini bisa setengah tahun, bisa ya 3 bulan mungkin bisa baru sampai sana ya. Jangan mengharap naik sampai 11.000 dalam waktu 1 hari bahkan seminggu ya. Bukannya nggak bisa, tapi kecil kemungkinan kalau bisa, karena saham itu pergerakannya sangat-sangat pelan teman-teman gitu ya. Ini malah ada yang borong analisa di saham ya, BCA, BBRI, ANTM. Oke, nanti saya akan ulas. Saya akan lanjut untuk analisa di GBP USD dulu teman-teman, sama Euro USD, karena ini di chat ada yang request di GU dan Euro. Nah, GU dan Euro. Oke, kita ke GU dulu. GU ada update apa nih? Tadi udah sempat kita singgung sebetulnya ya. Akan ada ini informasi seputar suku bunga nanti malam. Oh iya, ini saya akan cek dari daily dulu deh.
daily ini dia ternyata breakout level 1618 ya, sehingga saya akan menilai dia masih kuat turun. Nah, ini untuk analisa update-nya di GBP USD. Masih ada kemungkinan turun sampai ke 128 sekian sekian sekian. Saya kasih tanda dulu deh. Nah, tapi bisa jadi juga dia tertahan di sini teman-teman, turun. Kalau emang ini jadi swing low yang baru ya udah, kita nggak usah saklek harus terhenti di sini. Ya namanya market, kita nggak tahu dia mau berhenti di level 1618, di level 2618. Kita nggak ngerti ya. Kalau emang faktanya dia nanti tertanya di sini ya udah, terima kenyataan aja. Dia akan koreksi naik. Kalau memang tertahannya di level ini. Nah, kalau naik, nah kita akan balik ya. Kalau naik gimana? Nah, kita perlu meskipun gini, meskipun sebenarnya kita bisa lihat ya di weekly, ini kalau weekly. Nah, bayangkan aja nih weekly teman-teman. Naik, turun, naik, turun, jadilah sebuah pola. Pola favorit teman-teman semua. Kalau live trade itu paling sering disebut pola-pola seperti ini. Yang ada dua puncak ini, dua gunung ya. Pembahasannya dua gunung kembar. Ya, jangan mikir macam-macam ya. Ini memang analogi yang yang mudah ditangkap ya, membuat dua gunung kembar. Kalau double bottom kan dua lembah kembar ya. Nah, seperti ini. Nah, ini membentuk sebuah pola yang sering disebut dan sudah breakout ini. Ini adalah secara teknikal ya. Ini adalah tanda-tanda yang cukup bagus kalau harga ini bisa turun cukup jauh. Kalau di daily targetnya ke 128 sekian sekian sekian. Kalau di weekly targetnya lebih jauh lagi. Nah, weekly itu bisa sampai 127 sekian 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 teman-teman. Nanti kan ada ini juga ya, ada support klasik juga di sini. Nah, 12700 sampai 127.600. Range weekly-nya ke situ. Tapi tidak selamanya yang namanya chart itu turun terus atau naik terus. Di H4 kita bisa lihat adanya kemungkinan dia koreksi alias naik sampai ke level paling nggak ini ya, neckline yang sebelumnya di breakout, support neckline yang ditembus ini sekarang jadi resisten, bisa menjadi target kenaikan sebelum harga nanti lanjut turun lagi. Nah, GU ini kalau mau ambil teman-teman ya, secara fundamental teorinya ini kita kalau kembali ke sini secara singkat ya. Nah, ini kan ditahan ya di level yang sama. Ini logiknya adalah pound sterling bisa menguat. Ya, konsep suku bunga seperti itu. Kalau suku bunga dinaikkan atau ditahan di level yang sama, mestinya mata uang terkait itu akan lanjut menguat. Nah, kalau ini menjadi pertimbangan kita dalam mengambil posisi entry di market, ya, maka yang bisa saya jelaskan adalah untuk pounds ini ada kemungkinan dia naik, apalagi dolarnya ini ada kemungkinan turun. Nah, ini kanan kiri nih kelihatan ya. Kalau mau ambil buy, saya temenin ambil buy. Yuk kita ambil buy di GBP USD. Nggak apa-apa. Ini untuk day trade aja. Day trade saya akan buy dengan lot kecil aja nggak apa-apa. Nah, stop lossnya di sini sekitar $10 ya. Saya buatkan trading plan-nya dulu teman-teman. Wait and see dulu bentar, wait. Yang tanya PP di gold belum kejemput ya, saya pun juga belum entry. Ini sudah masuk jam kedua kan ya, ini saya habis ini mulai pasang pending order aja di pivot point. Nah, tadi pending ordernya sudah saya kirim ke grup teman-teman ya, bisa dicek yang belum entry di pivot point, bisa pasang pending order dulu ya di PP-nya. Nah, untuk trading plan-nya memang stop loss-nya ini lumayan jauh teman-teman. Nah, acuannya ini saya kasih toleransi tipis saja $9,5 ya. Nah, di sini. Kemudian untuk target take profit-nya ini enaknya kita trading itu multi instrumen tuh kayak gini teman. Goldnya sideways dan bisa cari peluang di pair yang lain. Nah, saya cek weekly dulu. Weekly itu neckline-nya ada di harga 131.9 sekian ya.
1313. Oke, 1313. Nah, ini pas banget teman. Level 1/2 kita ini adalah level neckline-nya weekly. Ya, jadi bisa ambil peluang. Target TP-nya di situ, terjauhnya ya. TP satunya ada di 130.900. Oke, ini saya screenshot dulu, saya kirim di grup ya, sama di kolom chat. Nah, ini adalah buy GBP USD SL. TP-nya dulu, TP ada di 130.954, TP 2 ada di 131.380, SL-nya ada di 130.097. Nah, saya share juga di grup teman. Nah, mohon ditunggu dulu. Shopping sama-sama Kwan, sama-sama smiling. Papa cari entry, mama cari Gucci. Kalau profil TP 1 di 131.390, TP 2 di 131 berapa tadi? 380. mama fokus haul. Papa bilang SL itu ada di 1.300. Oke, sudah saya kirim ya teman-teman ya di grup teknik artis. Ini akan saya kirim juga di VIP. Nah, oke, ini kita dapat satu peluang ya di GBP USD. Next kita ke Euro USD. Tadi ada yang request update analisa di Euro USD. Oke, kita ke major pair satunya lagi. Ada ini, ada Euro USD. Euro ini menarik teman-teman. Wah, thank you yang sudah. Kenapa saya bilang menarik? Ada yang lihat nggak? Lihat something nggak di sini teman-teman? Coba yang masih standby, boleh kalau mau ini tulis di kolom chat. Coba apa yang saya lihat? Bisa menebak nggak apa yang saya lihat? Ini agak unik pertanyaannya. Sembari saya minum dulu lah. Apa teman-teman? Ini saya tanya dulu, Gus Fatma nih, bisa buy Prof Euro USD. Saya tanya dulu, kenapa ambil peluang buy? Nice, bener sekali nih. Dari username Francisco Setiawan, Bogor. Oh, ini orang Bogor berarti ya. Saya punya saudara di Bogor sih. Saudara dari kakek ya. Jadi kakek saya tuh punya adik ya, tinggal di Bogor. Nah, adiknya ini beserta keluarga besarnya tuh di Bogor, deket ini taman Bogor tuh. Saya jadi lupa taman mini. Taman apa sih itu? Yang Bogor tuh kok saya lupa. Kebun Raya Bogor. Iya, Kebun Raya. Taman. Sorry. Nah, deket daerah situ, nggak jauh dari situ. Nama perumahannya saya lupa. Dekat rumah sakit juga pokoknya di situ. Nah, dulu pas saya tinggal di Bekasi sering main di sana. Ya, back to market. Rumah sakitnya PMI ya, saya lupa namanya. Ya kayaknya PMI sih.
pokoknya deket situ tuh ada perumahan cukup bagus di daerah situ pokoknya, yaitu nenek saya tinggal di situ. Nah, untuk euro, nah ini yang teman-teman sebutkan benar tadi. Jadi saya melihat hal yang sama juga. Nah, ini enaknya trading pagi itu kita bisa cari peluang juga teman-teman dari pagi. Ini ini swing low yang kanan ya, yang tertahan di level yang hampir sama dengan swing low yang sebelah kiri, ya. Dan swing low-nya ini pun juga valid, bagus ini bagus. Bagus, saya bilang bagus kenapa? Karena 1, 2, ya udah ada 2 candle. Kalau mengingat formasi 5 candle yang saya bahas, ya ini sudah hampir terpenuhi. Ya, ini low candle tengahnya, candle keempat, yang kelima lagi running, dan runningnya udah kelihatan mau breakout dari hype yang ini. Nah, ini saya akan bilang ini bisa kita manfaatkan untuk ambil peluangnya. Nah, karena dia awalnya kuat turun, double bottom ini, nah ini bisa naik dulu. Cuman karena tren besarnya masih downtrend, ya kita jangan muluk-muluk lah ya. Ini selalu saya ingatkan. Untuk ambil take profit buy-nya ini jangan terlalu ekspektasi terlalu tinggi teman-teman. Ya, kita bisa pakai Fibo. Nah, seperti ini. Nah, targetnya adalah di 1618 atau terjauh bisa ambil di 2618. Berarti saya menginformasikan untuk exit. Saya info tuh kapan ya? Semalam ya. Semalam saya info di grup dan di live trade. Saya exit dulu untuk yang Euro USD. Nah, karena memang saya melihat ini tanda-tanda penurunannya itu udah mulai tertahan teman. Nah, dan ternyata udah double bottom pas ini. Saya akan langsung ambil peluangnya. Akan entry Euro USD. Nah, ini coret-coret yang kemarin masih ada nih. Ya, historinya masih ada. Saya exit di sini. Nah, ini udah mulai break high. Saya akan entry. Lossnya saya tambahi. Saya entry 0,05. Stop loss terbaiknya di sini. Nah, TP-nya targetnya ambil 1:1 dulu. Ini saya akan hapus dulu teman-teman ya. Saya akan hapus gambarnya biar nggak bingung. Kalau history nanti bisa dicek di inilah di channel ya. Saya hapus dulu. Biar bersih. Stop loss-nya itu di sini. Teman-teman bisa ambil 1:1 dulu. Toleransi silahkan dipertimbangkan ya secara personal ya teman-teman ya. Mau dikasih stop loss lebih rendah dikit ini kayak gini nih, ini juga boleh, apa-apa. Nah, misalnya kayak gini ini kan stop lossnya dikasih apa surplus dikit ya. Nah, kayak gini ini boleh, apa-apa. Nah, TP-nya itu juga kita ambil 1:1 dulu. Yang trading view. Oh, sorry ya, sorry teman-teman. Nah, udah ada gini nih. Mohon maaf. Ya, yang mau pamit silahkan, nggak masalah ya. Mungkin yang baru OTW kerja, mau masuk kerja ya. Karena jam 7 itu juga ada yang udah masuk. Bos Lukas kalau nggak salah yang kemarin share di pabrik roti ya. Nah, itu malah jam 7 udah masuk kerja. Udah di kantor, udah duduk sambil pantau karyawannya bekerja, pantau market juga. Ini TP1 ya, sebenarnya saya cukup dengan TP1 dulu sih teman-teman, nggak muluk-muluk pengen yang sampai ke TP2 ya, karena trennya ini memang masih downtrend. Nah, ini kan masih kuat turun ya, jadi taruh TP di TP1 pun sudah cukup. Oke, ini saya capture dulu, saya akan kirimkan di grup ya. Ini sudah mulai running profit ini, tipis-tipis tapi nggak apa-apa. Semoga berhasil mendarat ke TP dengan selamat. Berarti peluang di GBP USD dan Euro USD itu searah teman-teman ya, searah. Nah, ini kalau fundamentalnya memang beneran jalan, nggak di prank, ya berarti untuk GU ini bisa naik, menguat. Euronya pun juga sama, bisa naik atau menguat. Dolarnya pun juga akan bisa bisa berpotensi turun teman-teman. Mana tadi dolarnya? Nah, ini dolarnya ya, dia udah tertahan di resisten. Kalau dolarnya melemah, euronya harusnya bisa terbang, bisa keangkat. Ya, ini saya akan izin untuk
ketik di grup dulu. Nah, thank you yang sudah request di Euro USD, berarti dapat peluang kita pagi ini di Euro. Dan kebetulan pair ini adalah pair yang memang saya favorit teman-teman. Major pair yang favorit itu saya di Euro, GBP sama AUD. Ada potensi kenaikan harga, didukung terbentuknya double top, double bottom. Dapat traders bisa ambil peluang buy dengan setup TP1 di berapa tadi harganya? TP1 di 115.298, 300 lah ya. TP2 nya ada di 115.600. Stop loss nya ada di 114.600. Disclaimer dulu. Gunakan money management APM dan batasi resiko dengan memasang. Oke, sudah saya kirim. Artis yang di pro malah belum saya kirim. Langsung ke VIP barusan. Oke, sudah teman-teman. Nah, sampai sini ada yang mau request lagi nggak analisa? Selain saham ya, saham habis ini deh. Kalau mau nyenggol saham boleh. Habis ini kita bahas sekilas. Tadi ada yang request di BBRI dan ANTM kan ya. Semoga selamat sampai TP, sudah running biru. Oke, siap bose. Ya tips aja, nanti kalau sudah running 500 poin, mulai pasang SL plus aja nggak apa-apa. Karena sekali lagi kita counter trend ya, kita harus sadari betul peluang yang kita ambil pagi hari ini adalah peluang counter trend teman-teman ya. Trennya tuh masih kuat turun, tapi kita carinya buy. Nah ini kita kan melawan arus. Nah better kalau sudah running 500 poin, misalkan dia naik sampai jauh juga ya 500 poin. Nah ini atau 300 lah, 300 poin udah mulai naik kayak gini. Stop lossnya teman-teman bisa pindah, yang semula di bawah pindah ke atas ya, seperti itu. Kita USD ini, nah ini saya sambil review dulu. Update lagi ya, update. Kalau PP udah ikuti aja sistemnya, teman-teman cek di grup aja, di grup pro. Nah, opening ordernya belum kejemput ya, kecuali ada yang sudah sempat entry buy di bawah sini tadi di 3967, karena kalau buy limitnya tuh di 3966, sekian, jadi masih belum kena sebetulnya. Nah, di sini ini saya malah melihat adanya kemungkinan dia turun. Nah, bentar. Ini saya dulu. Kenapa demikian? Karena yang saya lihat, coba. Ini nggak terlalu rapi ya. Diam satu. Tapi ini yang saya lihat teman-teman. Nah, ini nggak terlalu rapi sih sayangnya pergerakannya ya. 5 coba ya, 5. Nah, 5 masih kelihatan seperti ini. Ya, dia tertahan di support ini. Ini ada kemungkinan dia melanjutkan trennya. Jadi turun, naik. Kalau kita gambar ya, turun, dia naik kayak gini. Ini bisa jadi dia akan turun lagi. Nah, ini yang saya lihat. Jadi wait and see dulu teman-teman. XAO kalau untuk chartis belum ada ini ambil peluang ya. Nah ini udah mau break. Jadi saya perlu pindah akun dulu kalau untuk chartis gitu. Karena memang good ini saya khusus pakai akun Sen teman-teman. Jadi kalau pas 0,01 ternyata stop lossnya bisa sampai puluhan dolar gitu ya. Nah saya triknya itu pakai akun Sen. Tinggal disesuaikan aja lognya. Ini udah mulai ada tanda-tanda, tapi masih sideways di situ-situ aja teman-teman.
Mungkin entry sell-nya itu sebenarnya, nah ini udah bisa mulai nge-sell nih. Saya akan coba ambil peluang sell-nya ya. Nah, berdoa dulu semoga nggak gocek teman-teman. Nah, nggak enak kalau pagi-pagi ikut udah kena gocek kan, kurang well ya. Ini ambil 0,2 aja deh. Ini akun sen soalnya. Akun sen modalnya $75. Nah, stop loss-nya itu better ya, yang paling bagus di 3977. Bentar. Saya buatkan trading plan-nya dulu. Nah, ini kalau mau stop loss paling ideal adalah di atas ini, swing hack yang ini ya. Jadi ada semacam pola kan. Nah, cuannya ini. Nanti bisa kita toleransi dikit seperti ini. TP-nya kita coba, karena ini konsepnya adalah kita trading santai, agak slow. Saya akan targetkan TP-nya ini cukup jauh teman-teman. Oh, bentar, ternyata kelihatan ya di satu. Bentar, sabar dulu. Ini saya buatkan trading plan-nya dulu. Semoga sih level stop loss-nya nggak dijemput teman-teman ya, karena ini hanya berjarak sekitar berapa ini? 700 poin. Untuk day trade 700 poin itu pendek teman-teman. Goldnya tuh Rensa sedang menggila ya. Nah ini, jadi target take profitnya saya akan targetkan cukup jauh. Nah cuannya di sini. TP1 day trade 3957. Nah ini kenapa di sini? Ini karena kembali ke pola ini ya, pola time frame besarnya tadi yang kita bahas di awal live trade ya. Ada kemungkinan dia seperti ini. Jadi sebelum dia lanjut turun, dia sampai sini dulu. Baru kalau dia breakout, nah ini akan turun teman-teman. Paling nggak sampai 37 sampai 40 itu kena, bisa jadi di sana. Nah ini trading plan-nya ya, bisa teman-teman ikuti. Semoga nggak kegocek pagi-pagi. Saya bentar ini biar hilang tuh, mungkin saya ini dulu deh. Soalnya saya hapus dulu, making average-nya juga saya hapus dulu. Ini cantik soalnya. Oke. Nah ini trading plan pagi ini ya. Ini kita coba ambil peluang sell. Oh ya, bentar, saya cek satu lagi teman-teman. Ini kalau kita cek 1618 sampai mana? Ya ini ya, targetnya mungkin bisa disesuaikan. Nah, kesini aja dulu teman-teman. Warung tutup tapi car masih nyala. TP-nya ya, TP-nya ke sini dulu aja. Sekitar 1100 poin. Nah, ini tapi situ. semangat gak pernah kurang, bro. Percaya. Oke, saya akan share di grup ya, di grup. Nah, ini peluang day trade di kurs pagi hari ini, tapi tartis, bukan yang PP. XAU USD sinyalnya apa? Ini udah terjawab ya teman-teman ya. Ini signalnya adalah sell good. TP1-nya itu ada di 1:1-nya tadi ada di ini ya 3964. Terus TP2-nya itu ada di 3960. SL-nya itu ada di 3978. Nah, ini. Saya kirim di grup juga teman-teman. Peluang
good. Ada potensi penurunan harga good. Traders bisa ambil peluang sell dengan stop TP1 di 394, kemudian TP2 3960. Ini angkanya saya bikin bulat aja teman-teman ya. Terus SL-nya itu ada di 3978. Disclaimer dulu, gunakan email dan batasi resiko dengan memasang stop loss. Oke, sudah terkirim ya teman-teman ya. Saya akan share di VIP juga nih. Terus oke, sudah. Ya, untuk goldnya seperti itu teman-teman. Semoga goldnya pagi ini nggak apa. Kalau orang sini bilang tuh kayak ngecu tuh ya, tadi tuh gocek ya. Nah, goldnya mulai membiru. Oke, next ada request apa lagi teman-teman? Nah, ini mulai, semoga turun ya. Nah, ini udah mulai turun nih, udah mulai turun. Semoga dia lanjut turun cukup jauh. Ya, Bos Erni silahkan ya kalau mau melanjutkan ya. Terima kasih juga Bos Fatima untuk insight paginya. Nah, ini kalau sudah nggak ada yang request, saya akan coba cek dulu sekilas ya. Tadi Bos Steven nggak tahu masih ada nggak nih Bos Steven yang request di BBRI dan ANTM. Ada Bos. Saya akan coba. Oh masih ya standby ya. Oke. Saya baru cari namanya nih, baru saya ketik di. Nah, ternyata masih aktif, masih ada. Ada dua ternyata ya yang namanya Steven di sini ya. Nah, ini sama atau enggak nih orangnya nih? Satunya tuh hurufnya gede semua. Yang satu gede di huruf S-nya. Oke. Oh beda. Ya, mohon maaf. Karena sometimes itu ada yang ini teman-teman. Jadi joinnya tuh pakai ini, satunya pakai handphone, satunya pakai laptop. Ya, ada yang seperti itu. Makanya saya kira sama. Ternyata beda orang. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Goldnya ini turun, gak usah kita pantau terus-terusan, namanya day trade, kita trading santai aja. Saya akan geser ke tadi apa BBRI ya. Ini berarti bos ini pegang saham di dua emiten itu kayaknya. BBRI ini singkat padat jelas ya, cukup ringkas juga. Kondisinya sideways ya, sideways. Terlihat harga turun, kemudian dia naik bentuk low yang lebih rendah, turun bentuk high yang lebih rendah, low yang lebih tinggi, naik high-nya lebih rendah, nah, tapi dia malah breakout ini. Oh, ini malah bisa jadi pattern teman-teman. Nah, pattern apa nih? Nah, ini pattern. Oke, bosnya kalau mau lift silahkan. Ini bos Steven yang beda lagi ya berarti. Nah, untuk BRI ini kalau lihat kayak gini ya, ini secara pattern menginformasikan kalau harganya ini bisa lanjut turun. Tapi ketika harganya ini dia nanti naiknya lebih tinggi daripada high yang ini, ya ini fix sideways sih. Nah, jadi bisa yang invest ya sudah, nggak usah pusing-pusing mikirin ini mau sideways kayak mau turun. Kalau invest ya yang ditunggu adalah kalau nanti dia ternyata turun lebih rendah daripada ini 3.300, nah baru cicil beli lagi di sini di area 3.200, 2.800. Ini boleh cicil lagi, tapi kalau masih sideways ya jangan dulu, kecuali kalau dia malah break ini sekalian, break 4.400. Ini kalau mau cicil monggo, nggak apa-apa ya, averaging aja di sini, cicil beli berapa, nabung mau 1 juta, mau 2 juta, mau berapapun lah sesuai kemampuan masing-masing ya. Nah, silakan. Karena kalau untuk jangka panjang
saham-saham blue chip kayak gini nih tetap berpotensi menghasilkan return yang lumayan, teman-teman. Apalagi puncaknya di harga 6.600 ya. Ini sekarang berarti sudah terdiskon kalau dari puncak. Nah, udah terdiskon 38 sen, lumayan. Yang baru mau masuk di sini-sini pun kalau mau ngejar sampai ke puncak, ini returnnya lumayan. Dapat sekitar 60%. Ya, kenaikannya kalau teman-teman baru ambil di harga 3.980 sekarang, nanti TP-nya di 6.400, ini ya 62%. Tapi kalau saham sekali lagi ya, bisa bulanan teman-teman, bisa setengah tahun, bahkan bisa lebih buat bisa sampai ke level TP yang TP maksimalnya ya. Kalau cuma di 5.500 ya 38%. Ya, singkat seperti itu. Enak banget kalau analisa saham tuh dengan chartis ya, tapi ya kalau pakai apa namanya Elliott Wave atau apa ya mungkin akan berbeda cerita. Nah, kalau Elliott Wave ya ini masih fase koreksi ya, A, B, C ya. Ini ternyata di tengah seluruhnya ini bisa jadi momen downtrendnya juga. Ini gelombang kedua, yang ketiga, ini koreksi sideways. Nah, ini bisa turun lagi. Nah, kalau memang ekonominya mungkin nggak terlalu bagus, kemudian kenapa nggak bagus? Karena Purbaya, ya Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita, dia sedang memberikan ini ya, insentif ke bank-bank supaya duitnya ini beredar, ke bank, ke masyarakat. Bunganya dibikin rendah, sehingga orang mau naruh duit di bank itu menjadi mikir-mikir, wah di bank bunganya kecil, ngapain gua taruh duitnya di bank? Ini gua beliin aset-aset yang lain yang lebih kasih cuan banyak. Nah itu, jadi logiknya dari situ teman-teman. Oke ya, untuk perbankan memang ada potensi dia untuk turun dulu. Nah sebelum nanti bisa jadi naik lagi. Oke, itu untuk BBRI. Terus next ke mana? Tadi ada yang request ke ANTM ya. ANTM. Ada yang ini karena emas ini beli. NTM weekly-nya ini cukup mengkhawatirkan ya, setelah dia naik kenceng kayak gini nggak ada obat, turun naik, ini divergence kayaknya, coba kita cek ya. Nah divergence bener ya. Kenapa saya bisa punya feeling kuat? Karena pergerakan yang seperti ini mudah ditandai. Naik kenceng, turun ke koreksi singkat seperti ini, terus naik lagi, ini kayak tipuan, jadi kayak seolah mau naik terbang lebih tinggi lagi, tapi ternyata malah turun. Ini divergence tuh, kelihatan banget ya. Ini masih bisa turun ini. Nah, tinggal ini yang kita pantau adalah ditembus atau enggak nih, level berapa ini, 2.800-an mungkin ya. Nah, kalau level 2.710 tembus, ya better cut loss saja sih kalau udah ada entry di sini ya. Better cut loss aja, cut loss, tunggu momen peluang baru lagi di area bawah-bawah sini. Nah, itu untuk hantam seperti itu. Ya. Semoga menjawab ya, Bos Steven Capital semua ya. Oke. Next, mau bahas apa lagi teman-teman? Untuk review di Major Fair saya kira udah selesai ya. AUD/USD juga dia masih di situ aja. Memang ini ada kemungkinan naik. Kalau lihat dari time frame 1 jamnya, di H4-nya pun juga ini sudah bisa menjadi acuan yang cukup bagus. Mungkin gini, saya lihat something, bentar, ini biar nggak terlalu coret-coret, nggak terlalu ruwet, saya hide dulu, bentar. Nah, ini trendline ini bagus nih kayaknya. Nah, ini udah mulai di breakout teman-teman. Nah, ini udah mulai di breakout kayak gini, ini bagus ini. Nah, ini tuh juga rapi. Nah, oke, saya entry buy ya, saya entry buy. 1/1 dulu aja, atau ini taruh ini targetnya ya. Oke, saya izin share di grup dulu peluang buy di AUD/USD. Kebetulan pagi ini major pair-nya itu sama semua ya, signalnya ya, buy semua. Semoga semuanya berhasil naik. Karena kalau ini buy semua terus dihajar balik turun sama market, ya kita kena SL-nya di 3 pair tersebut teman. GBP USD, wait. GBP USD, AUD USD, sorry.
Nah, by the way, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Kalau belum ada yang ditanyakan, kalau dari saya sih overall sudah cukup ya. Ini satu peluang yang saya bagikan adalah peluang mungkin yang terakhir saya ambil pagi hari ini. Selebihnya nanti kita bisa review di live trade siang maupun malam ya. Kalau yang beli saham MTM-nya masih di bawah gimana, Bro? Masih mending hold apa enggak? Kalau menurut saya ya, yang sudah ambil dari bawah, tujuannya untuk invest, silahkan di hold, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Karena kembali ke Antam tadi ya, saya lihat pergerakannya sekilas tuh, turunnya pun kecil kemungkinan sampai benar-benar turun. Tergantung harganya sih. Bosnya dapat dari berapa? Kalau dapatnya masih di kisaran 800, 1000 gitu ya, ya itu masih. Nah ini di harga 1000-an ini ya, 1100 gitu. Oh 1700, kalau 1700 masih bagus ini untuk di hold. Tinggal ini aja bosnya bisa perhatikan 2770. Kalau sampai ini ditembus selama beberapa hari atau beberapa minggu depan, bisa take profit dulu aja di sini. Di 2700, 2600 ya. Karena secara teknikal dengan aja divergence seperti ini dan dia breakout ini, nah ini jadi pola double top. Harga bisa turun mungkin sampai sekitar 1800-an atau 2000-an. Nah ini. Jadi exit di sini, nanti kalau memang turun beli lagi aja di 2000. Nah itu lebih wise. Ya ini POV dari saya ya, bosnya ya, bos Novianti ya. Gitu. Mana AUD USD entry-nya? Iya, sabar. Saya sedang buatkan. Oh, saya belum share screen ya. Ini baru saya buatkan, teman-teman. Sabar dulu. Entry ya, entry. Stop loss-nya di sini, kemudian TP-nya di sini. Oke. Ini TP-nya TP1 kebalik, teman-teman. Sorry, warnanya kebalik. Entry-nya buy kok yang hijau di bawah. Buy itu yang hijau di atas. Oke. Ini saya kirim dulu di grup ya. Takutnya kelupaan. Oh, thank you sudah di reminder. Terima kasih. USD. Harga berhasil menembus resisten trend line. Ada potensi kenaikan di AUD USD. Traders bisa memanfaatkan kondisi ini dengan mengambil peluang buy. TP-nya di 065470. 065470. Sell-nya di 064575 ya. 064575. Disclaimer dulu. Gunakan manajemen dan batasi resiko dengan memasang. Oke, sudah. Saya forward dulu ke kondisi. Oke. Sudah teman-teman ya, sudah tuntas untuk peluang-peluang pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu kah pagi hari ini teman-teman? Ada yang sudah sampai tempat kerja dan prepare mau asakai dulu, mau briefing dulu pagi? Ya, pesan dari saya tetap semangat ya hari ini, hari Kamis manis. Semoga nanti profitnya pun juga manis. Kita akan update lagi nanti siang teman-teman untuk peluang-peluang yang udah kita ambil maupun outlook di instrumen atau market yang lain ya. Dari saya pagi hari ini cukup dulu. Terima kasih untuk kebersamaannya teman-teman. Eh, kita ketemu lagi nanti siang, nanti malam, dan juga tentu besok pagi masih ada lagi jam 6 pagi. Oke, saya pamit undur diri dulu.
Sampai jumpa, NS Street, konsisten anytime, anywhere.